Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melatriana NPM 1713031015 dan rekan saya. Nama saya Kusnaini NPM 17130310447. Di sini kami akan menjelaskan mengenai program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia yang akan kami berdua jelaskan. Tapi terlebih dahulu akan saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini ya. Kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan sebagainya. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang utama serta penting yang harus dihadapi oleh pemerintah. Kemiskinan akan menimbulkan kriminalitas yang tinggi serta kemiskinan merupakan masalah yang global. Penyebab dari adanya kemiskinan yaitu rendahnya kualitas pendidikan, yang mana dikarenakan kurangnya tenaga pendidik serta sarana pendidikan di daerah miskin atau terpencil. Yang kedua, rendahnya akses pelayanan keluarga berencana atau KB dan kesehatan reproduksi. Di antaranya meliputi belum memadainya tenaga medis, dana, dan peralatan medis lainnya, serta hambatan geografis atau fisik dalam mengakses pelayanan kesehatan. Yang ketiga, rendahnya akses masyarakat miskin kepada air minum bersih. Yang keempat, masih lemahnya kelembagaan pengutamaan gender atau anak terutama di tingkat kabupaten atau kota. Yang kelima, masih biasnya peraturan perundang-undangan mengenai gender atau diskriminatif terhadap perempuan dan kepedulian terhadap anak sehingga mengakibatkan rendahnya angka Gender Related Development Index atau GDI. Data kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau BPS untuk persentase perkembangan tingkat kemiskinan pada September tahun 2018 sampai September tahun 2019. Penduduk miskin pada September tahun 2019 sebesar 9,22% menurun menjadi 0,19% poin terhadap Maret tahun 2019 dan menurun sebesar 0,44% terhadap September tahun 2018. Yang mana jumlah penduduk miskin pada September tahun 2019 sebesar 24,79 juta orang menurun menjadi 0,36 juta orang terhadap Maret tahun 2019 dan menurun sebesar 0,88 juta orang terhadap September tahun 2018. Untuk garis kemiskinan pada September tahun 2019 sebesar 440.538 per kapita atau per bulan. Untuk dibandingkan bulan Maret tahun 2019, garis kemiskinan naik sebesar 3,60%, sementara jika dibandingkan dengan September tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 7,27%. Yang mana garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan sebagai miskin. Dengan kata lain, penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita atau per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk persentase tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020, menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, bahwasanya tingkat kemiskinan pada tahun 2020 akan kembali ke double digit seperti tahun 2011 akibat pandemi COVID-19 pada bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2020. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Maret tahun 2011 mencatat kemiskinan di Indonesia berada pada level 12,49%, yang mana kemiskinan mencapai 30,02 juta orang. Dan jika kemiskinan pada tahun 2020 kembali pada tahun 2011 lalu, maka angka kemiskinan akan melonjak sebesar 4,88 juta dari jumlah kemiskinan
pada Maret tahun 2019 yang tercatat sebesar 9,41% atau sebesar 25,14 juta orang. Di sini saya mempunyai salah satu contoh yang bisa kita lihat di bawah ini gambarnya, yang mana bapak ini bekerja sebagai pengumpul barang bekas. Dia bekerja untuk mencari nafkah untuk melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Sehingga dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu. Contohnya dalam program Jamkesmas, yang mana Jamkesmas ini untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu. Selanjutnya ada program Keluarga Harapan atau PKH, yang mana bantuan PKH ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan sangat tidak mampu dalam hal kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, terigu, dan sebagainya. Dan untuk keluarga yang mendapatkan PKH yang masih bersekolah akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp600.000 per 3 bulan sekali. Dan dengan adanya juga program Dana BOS untuk masalah bantuan dana sekolah dan program-program lainnya yang sangat membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dan sangat tidak mampu. Di bawah ini merupakan salah satu contoh dari kategori kemiskinan. Bisa kita lihat rumah ini sudah tidak layak untuk dihuni oleh sebuah keluarga. Diperlukan adanya bantuan atau program dari pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan tersebut untuk memperbaiki keadaan rumah ini. Sehingga terdapat program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu golongan yang termasuk dalam kategori kemiskinan, yang mana terdapat 3 instrumen utama dalam program-program penanggulangan kemiskinan, yang mana dibagi menjadi 3 klaster, yaitu untuk klaster pertama untuk bantuan sosial terpadu yang berbasis keluarga. Untuk klaster kedua yaitu untuk penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir untuk klaster 3 yaitu untuk penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Untuk program penanggulangan kemiskinan pada klaster 1 ini yaitu untuk bantuan sosial terpadu yang berbasis keluarga, yang mana terdapat program Keluarga Harapan atau PKH, yang mana PKH ini merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM, dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk bantuan PKH ini sendiri yang didapat oleh RTSM yaitu mendapatkan bantuan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, telur, terigu, dan sebagainya. Dan untuk keluarga yang mendapatkan PKH yang masih bersekolah akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp600.000 per 3 bulan sekali. Untuk program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, pada klaster 1 ini terdapat program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, yang mana Jamkesmas ini merupakan program bantuan untuk melayani kesehatan bagi masyarakat yang miskin dan hampir miskin, yang mana untuk program Jamkesmas ini dibuat oleh mantan presiden kita yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY, yang mana pada masa pemimpin Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY ini melayani kesehatan sebesar 76,4 juta jiwa. Dan pada masa sekarang, pada pemimpin presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo, program kesehatan Jamkesmas ini berganti nama menjadi KIS, yang mana kartu KIS ini merupakan Kartu Indonesia Sehat, yang mana programnya masih sama, yaitu untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang miskin dan hampir miskin. Selanjutnya pada program-program penanggulangan kemiskinan pada klaster 1 yaitu BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan Operasional Sekolah atau BOS atau biasa kita sebut dengan Dana BOS itu merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan non-personalia bagi satuan pendidikan. Dana BOS ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan.
Sasarannya yaitu semua peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, serta pendidikan khusus. Dana BOS tahun 2020 itu sebesar 54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Di antaranya pada jenjang SD itu sebesar 900.000, SMP itu 1,1 juta, SMA 1,5 juta, SMK 1,6 juta, dan pendidikan khusus itu sebesar 2 juta. Ada 3 tahap pencairan dana BOS ini, yaitu tahap pertama pada bulan Januari sampai Maret itu 30% sebesar 9,8 triliun rupiah untuk 136.579 sekolah. Pada tahap kedua itu pada bulan April sampai dengan Agustus itu 40%, itu sebesar 10 triliun untuk 111.140 sekolah. Dan tahap ketiga itu 30% itu dilakukan pada bulan September sampai dengan Desember mendatang. Selanjutnya itu bantuan siswa miskin atau BSM, atau sekarang kita bisa disebut PIP, Program Indonesia Pintar. Program ini merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin dan memiliki KIP, Kartu Indonesia Pintar. PIP ini merupakan penyempurnaan dari BSM. Besaran dana yang dapat diperoleh bagi siswa yang memperoleh bantuan dana ini itu bagi siswa SD itu 225.000 itu per semester atau 450.000 per tahun. Untuk jenjang SMP itu sebesar 375.000 per semester atau 750.000 per tahun. Pada jenjang SMA 500.000 per semester atau 1 juta per tahun. Dan bagi mahasiswa itu mendapatkan 700.000 per bulan, dan Puslapdik itu akan membayarkan langsung biaya kuliah sebesar 2,4 juta per semester ke PT yang bersangkutan. Itu maksimal 8 semester untuk S1. Selanjutnya adalah program beras untuk keluarga miskin atau RASKIN, yang merupakan sumber subsidi pangan bagi keluarga miskin untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan, dan akan menerima beras minimal 10 kg per kartu keluarga tiap bulannya dan maksimal 2 kg per kartu keluarga tiap bulannya dengan harga besi 1.000 per kilogram pada titik-titik distribusinya. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya pada program penanggulangan kemiskinan pada klaster kedua itu terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Di antaranya itu ada PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Besaran dana bantuan langsung masyarakat atau BLM yang dialokasikan ke kecamatan itu sebesar 1,5 sampai 3 miliar yang ditentukan berdasarkan jumlah desa tertinggal dan rasio jumlah penduduk miskin dibandingkan jumlah penduduk di kecamatan. Setiap kecamatan akan mendapatkan minimal 3 kali alokasi. Sumber pendanaan dan anggaran dari PNPM Mandiri itu sendiri adalah dana dari APBN dan APBD. Selanjutnya yaitu PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman atau PNPM Permukim yang bertujuan untuk mencapai pemenuhan tempat tinggal layak huni, pemenuhan kebutuhan rumah dan perumahan, serta peningkatan kualitas permukiman yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya, pada program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja atau padat produktif. Ini merupakan suatu kegiatan produktif yang menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur yang relatif banyak untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang sederhana, serta peluang pasar. Jenis-jenis usaha yang berorientasi pada kegiatan usaha ini yang bersifat ekonomi produktif dan berkelanjutan itu seperti usaha di sektor pertanian, subsektornya itu tanaman pangan dan hortikultura, itu budidaya padi, terus jagung, cabai, buah-buahan, dan lain-lain. Subsektor pada peternakan itu penggemukan sapi, kambing, peternakan ayam, petelur, terus ayam potong. Subsektor perikanan itu pembenihan udang, tambak, kerambah, dan lain-lain. Selanjutnya itu usaha industri kecil, itu seperti pembakaran gamping, batu bata, batako, dan lain-lain. Selanjutnya itu sarana pendukung ekonomi rakyat seperti pasar, pedesaan, embung, dan sebagainya. Selanjutnya untuk klaster 3 yaitu untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang mana terdapat program yaitu kredit usaha rakyat atau KUR, yang mana KUR ini merupakan dana pinjaman dalam bentuk kredit modal kerja atau KMK dan kredit investasi atau KI dengan plafon kredit sebesar 5 juta sampai 500 juta rupiah. Tujuan program ini untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Di sini juga untuk mendapatkan KUR dengan plafon kredit sampai 500 juta rupiah dengan mempunyai usaha yang produktif seperti usaha kerajinan, usaha salon kecantikan, usaha rumah makan, dan sebagainya, serta dengan menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, keterangan domisili, dan izin usaha, dan sebagainya. Lalu ke beberapa bank yang dapat menyalurkan KUR seperti Bank BNI dan BRI. Setelah mengikuti prosedur yang benar, maka bank akan mensurvei usaha Anda, barulah Anda akan mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan plafon sebesar 5 juta sampai 500 juta rupiah. Selanjutnya pada program-program penanggulangan kemiskinan klaster ketiga ini itu terdapat kredit usaha bersama atau KUBE yang merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya beserta meningkatkan pendapatan, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sasarannya itu merupakan keluarga miskin produktif yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dengan layak, serta keluarga miskin yang mengalami penurunan pendapatan atau penghentian penghasilan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.